Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kembang Lambe dan beberapa kabar tadi sudah saya hadirkan untuk Anda, tapi tenang dulu karena saya masih punya banyak berita menarik tentunya dan masih ditemani oleh beliaunya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Kediri, Bapak Mukhlis. Pak Mukhlis, nah ini kita akan memasuki bulan puasa nih sebentar lagi. Mungkin kalau menurut Pak Mukhlis sendiri tentang kenaikan harga sejumlah komoditi sembako ini seperti apa, Pak? Ya, sebagai mungkin kalau warga masyarakat khususnya kami juga di sini tentunya sebagai pegawai negeri mengharapkan juga agar supaya bisa dimonitor dan dari dinas yang terkait karena pada semuanya tentunya agar supaya dengan adanya sembako ini merupakan hal yang sangat pokok. Betul. Sehingga jangan sampai mungkin mengganggu tentunya kegiatan beribadah kita dan sebagainya. Itu diharapkan ya tentunya pemerintah supaya menjadi lebih perhatikan. Baik, oke. Nah pemirsa, saya masih akan ngobrol lagi nih banyak tentang mungkin kegiatan yang ada di kantor BPN ini. Sambil kita ngobrol, ini ada berita menarik untuk Anda. Sejumlah bahan pokok di Pasar Grosir Ngemplak Tulungagung mulai naik mendekati masuknya bulan Ramadan. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 5 hari lalu, terutama untuk jenis komoditi bawang putih, telur, dan ayam. Diperkirakan kenaikan harga ini masih akan terus terjadi hingga menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kenaikan harga paling mencolok terjadi jenis komoditi bawang putih. Saat ini harga bawang putih menembus Rp55.000 untuk setiap kilogramnya. Sebelumnya, harga bawang putih sebesar Rp35.000, sedangkan harga telur mencapai Rp20.000 per kilogram. Untuk harga ayam mencapai Rp28.000 per kilogramnya. Adanya tradisi megengan yang biasa digelar oleh masyarakat menjelang masuknya bulan Ramadan, membuat harga kebutuhan bahan pokok diperkirakan masih akan terus terjadi. Harga akan kembali turun dan mencapai harga normal seusai Hari Raya Idul Fitri. Bu, saat ini harga ayam berapa, Bu? Saat ini 28-26, wis itu, Mas. Naik, Bu ya? Nggih, naik. Naik berapa, Bu? Naiknya tiap hari 500 kuwi. Tiap hari. Ini sudah berapa hari, Bu, ini naik harga ayam ini? 5 hari. Sudah 5 hari ini, Bu ya? 5 hari berturut-turut naik terus. Diperkirakan akan naik lagi nggak, Bu, ini, Bu? Diperkirakan naik, Mas. Kan mau puasa. Dekat hari raya terus naik, nggak bisa turun, terus naik terus. Ayam, telur terus naik. Apalagi lah mau megengan, malaman wis terus. Mau megengan ini kurang 5 hari, apa kurang 1 minggu terus naiknya banyak. Kadang ya sampai 1.000. Para pedagang berharap pemerintah bisa menjamin pasokan kebutuhan pokok sehingga mereka tidak takut kekurangan pasokan. Mereka juga meminta pemerintah untuk menstabilkan harga agar kenaikan harga ini tidak terjadi terlalu lama. Dari Tulungagung, Agus Pondan, Muhammad Imron Danu melaporkan. Ya, Pak Mukhlis, ini tadi saya sudah cukup lama nih di kantor BPN. Nah, tadi saya sempat melihat di depan ada kegiatan pembangunan ini. Itu pembangunan apa dan kemudian harapan Pak Mukhlis sendiri untuk kantor BPN Kabupaten Kediri seperti apa, Pak? Ya. Jadi baik, terima kasih. Jadi bagaimana dilihat mungkin ruang dan halaman kantor pertanahan Kabupaten Kediri ini sementara direnovasi ya melalui DIPA kita yang di tahun 2017. Dan diharapkan dengan adanya pengaturan halaman kantor ini tentunya menjadi semakin lebih baik. Tentunya itu menjadikan semangat juga tentunya bagi kami dan bersama teman-teman yang ada di kantor pertanahan Kabupaten Kediri dalam rangka meningkatkan kinerja. Dan diharapkan juga dengan adanya halaman parkir yang sudah semakin representatif, sehingga diharapkan masyarakat juga dalam melaksanakan kami juga melaksanakan pelayanan itu akan menjadi semakin lebih mudah tentunya. Dan yang kedua ya
dari segi penampilan kantor dan sebagainya tentunya akan bisa membangkitkan tentunya tadi semangat para karyawan begitu ya Pak Mukhlis ya. Oke Pak Mukhlis, terima kasih sebelumnya. Nah, pemirsa, kita tadi sudah banyak ngobrol dengan Bapak Mukhlis dan tentunya saya ada satu berita lagi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kembang Lambe edisi hari ini. Jangan lupa pemirsa, Anda bisa kunjungi fanpage Facebook kami di A1 Spasi JTV Kediri dan follow akun Instagram kami di @JTV Kediri serta kunjungi channel YouTube kami di JTV Spasi Biro Spasi Kediri. Saya Tan Aulia bersama kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Selamat berakhir pekan. Naiknya tarif listrik yang terjadi pada saat ini membuat pos pelayanan teknik Kedung Jaya, Desa Jarakan, Kecamatan Kondang, Tulung Agung berinovasi dengan membuat penghasil listrik menggunakan tenaga angin. Kincir angin ini digunakan untuk menangkap tenaga angin dan diubah menjadi tenaga listrik. Kincir angin ini sengaja didesain dengan bentuk vertikal untuk memaksimalkan tenaga angin sehingga angin bisa didapat dari segala arah. Dengan desain ini, kecepatan angin mencapai 1,5 meter per detik, sudah mampu menghasilkan listrik. Selanjutnya, listrik disimpan dalam sebuah baterai untuk kemudian digunakan sebagai sumber listrik. Penerangan jalan umum ini juga dilengkapi dengan 2 buah panel solar cell. Dengan menggabungkan 2 tenaga listrik, yakni angin dan matahari, maka listrik yang didapatkan akan lebih besar. Selain itu, adanya kincir angin juga menutup kelemahan panel solar cell yang hanya bisa menangkap tenaga matahari sehingga pengisian baterai lebih maksimal. Untuk sementara, hasil inovasi ini diterapkan untuk penerangan jalan umum, terutama untuk daerah yang masih belum teraliri listrik. Kincir angin ini juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga, sehingga masyarakat tidak perlu direpotkan lagi dengan kenaikan tarif dasar listrik. Kincir itu menghasilkan AC, energi AC. Dari panel surya DC. Jadi kita istilahnya itu menggabungkan tapi menyelaraskan ke DC. Jadi kita hubungkan ke controller. Jadi controller ini fungsinya untuk menyelaraskan energi ke DC, terus memasukkan ke power bank. Nah, di sini controller juga berfungsi untuk membatasi. Dalam arti kan kalau power bank sudah penuh, mereka otomatis berhenti, sehingga tidak merusak sistem dry cell atau power bank kita. Selain cocok untuk daerah dengan angin kuat seperti wilayah pesisir pantai, penghasil listrik tenaga angin ini juga bisa digunakan untuk wilayah perkotaan. Karena dengan desain kincir angin yang vertikal, bisa memaksimalkan tenaga angin dari berbagai arah. Dari Tulung Agung, Agus Bondan, Muhammad Imron Danu melaporkan.